risikonya lebih tinggi yang sudah dewasa itu ya ini. Nih. Nah, akibatnya apa? Yaitu yang pertama yaitu gangguan memori dan fungsi kognitif ya ini. Nih, sering lupaan ya toh ini ya itu. Ya. Yang penting tidak lupa istrinya atau suaminya itu aja yang penting itu. Kalau lupa yang lain nggak masalah itu. Ya Bu Mbak Ismi ya itu. Yang penting suaminya nggak lupa gitu aja gitu loh ya. Nih, ini salah satu yang nih faktor usia ya. Di samping tadi ya risiko terhadap obesitas itu ya. Ini lah orang yang obesitas sama orang yang tidak obesitas atau yang normal, risiko untuk mengalami gangguan memori dan ruang fungsi kognitif itu tinggi yang obesitas itu. Ini ya. Yang kedua adalah diabetes ini ya, gangguan pada metabolik ini ya, depresi dan kualitas hidup. Depresi loh ya. Ya, mengalami depresi kan gitu. Ya, secara tidak langsung aja ya, terutama pada perempuan itu ya. Ini ya. Bahan-bahan olokan ya kan. Ini. Ya, tapi ada yang itu kan tergantung pada manusianya ya. Tapi secara umum bahwa orang-orang yang obesitas itu ya risiko untuk depresi itu lebih tinggi ya daripada orang-orang yang status gizinya normal atau mungkin kurus ya. Ya. Kalau perempuan itu semakin kurus kan semakin cantik kalau begitu. Ini ya. Tapi tidak semua laki-laki senang orang yang kurus sekali ya itu. Ada yang orang yang gemuk juga senang gitu ya ini. Ya, termasuk juga nanti akan berpengaruh terhadap kualitas hidup ya ini. Nih, ya. Di samping itu ya risiko obesitas juga akan terjadi pada tekanan darah tinggi. Nih. Jadi penyakit-penyakit sindroma metabolik itu juga akan muncul di sana ya. Ini ya, gangguan pernapasan ya itu ya. Ya, suka ngorok kalau tadi malam, kalau tidur itu ya. Nih, risiko untuk menjadi timbul penyakit kanker juga akan tinggi dibanding dengan orang-orang normal. Nah, ini mekanismenya bagaimana di dalamnya itu bisa Anda pelajari kalau Anda ingin penelitian tentang ini. Ya, ini. Jadi ini bagus pada mbak-mbak yang penelitian tentang obesitas ya. Ini. Saya belum pernah membimbing ya anak-anak yang penelitiannya tentang obesitas tapi dalam penelitian model desainnya adalah kohort ya. Ya dari risiko terhadap ya itu bagaimana nanti sudah jadi obes dengan orang tidak obes nanti diikuti bagaimana nanti gangguan terhadap memorinya ya gangguan terhadap fungsi kognitifnya, gangguan terhadap depresinya, kualitas hidupnya, bagaimana timbulnya tekanan darah, ya ini, bagaimana timbulnya terhadap pernapasan ini bagus tapi ya lama tadi ya ini, terus bagaimana terhadap nanti risiko kedepannya untuk timbulnya kanker ya, termasuk juga nanti gangguan reproduksi ya, nih ya. Ini termasuk yang laki-laki itu terjadi kematangan dari fungsi-fungsi reproduksi yang kurang itu ya. Ini jadi kualitas spermanya terganggu ya dan lain sebagainya. Termasuk juga gangguan-gangguan metabolik yang lain ini jadi ini ya resikonya untuk obesitas dan
stunting serta gizi buruk itu sama parahnya ini ya. Ini dengan jadi kita mencoba ya kita semuanya untuk lebih hati-hati ya. Ini kalau bisa ya jadi fungsi dari grelin dan leptin ya sebagai hormon yang mengendalikan rasa kenyang dan rasa lapar itu dikendalikan ya. Ini itu ya. Jadi tolong diperhatikan, kita sama-sama ahli gizi ya, yang perlu juga memperhatikan penampilan ya. Ini ya, jangan sampai kita ya istilahnya ya jarkoni itu. Nanti ya jarkoni. Ya. Jarkoni itu kan kalau orang Jawa namanya bisa ngujar tidak, tapi bisa melakukan ya, bisa memberi nasihat tapi dirinya sendiri tidak bisa melakukan ya. Ini ya, jangan sampai terjadi itu ya. Ini kalau ahli gizi di rumah sakit bagian konsultasi dan ya konsultasi gizi ya harus ideal banget itu ya, ininya bentuk tubuhnya dan penampilannya gitu loh. Jangan sampai nanti terjadi kontraproduktif ya dengan penampilan Anda. Ini ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini gambaran umum ya masalah ya yang kaitannya dengan gizi di dunia ini ya, terutama adalah masalah-masalah yang ada di Indonesia juga ini ya. Ini jadi ya ada balita stunting ya, yang dulu sebenarnya sudah ada di stunting itu ya. Di posyandu itu tidak ada pengukuran tinggi badan ya. Mungkin saya itu dulunya mungkin stunting saya itu. Mungkin loh ya, karena di keluarga saya itu yang paling kecil, paling pendek itu saya sendiri. Ya, saya itu tingginya 159. Kalau begini nggak ngerti ya Mbak Ismi kalau saya itu pendek ya. Itu loh ya. Kalau kita sama-sama berdiri itu ya, ya mungkin saya dengan Mbak Caca itu tinggi Mbak Caca itu ya. Itu ya. Ini ya, karena dulu kan nggak ada ya. Ini mikrotoa ya. Pengukurannya kan hanya berat badan kan, timbangan timbangan dacin ya ini dulu. Tapi sekarang yang berubah dengan adanya kasus-kasus stunting yang jadi heboh itu ya, sehingga sekarang tinggi badan juga diukur kan. Dulu nggak ada, berat badan menurut umur aja ya. Ini ya, ini jadi sebenarnya saya itu stunting 159 tinggi saya. Adik saya itu 170-an itu. Ya, 165, 100. Jadi empat bersaudara itu saya yang paling kecil ya. Ini. Ya. Tapi mungkin karena masa transitnya cepat itu makanannya kan terus langsung ke belakang itu ya. Khususnya kan pendek itu, kalau orang pendek itu ya. Ya mungkin cepat terserap gitu ya. Ini. Ya, jadi balita stunting itu ya dengan diukur tinggi badan menurut umur ya, ini di dunia sekitar 159 juta ini. Ya, ini stunting itu kan resikonya ya itu macam-macam dan mengerikan ini ya. Termasuk juga faktor risikonya adalah ibu yang melahirkan kurang dari 150 itu sebagai
faktor risiko stunting itu pada anaknya. Makanya ya saya harapkan kalau umur tingginya kurang dari 150 ya cari calon suami yang tingginya 190 atau 200 gitu ya. Jadi nongkrongnya jangan di ini ya, diangkat besi, angkat berat ya, itu pendek-pendek, itu nongkrongnya itu harus di olahraga basket itu biar tinggi-tinggi biar dapat ya pebasket itu ya, itu ya. Ini ya, jadi memperbaiki keturunan. Nih Mbak Caca itu tingginya berapa Mbak? Saya pendek. Saya Berapa cuma itu? 50 153, 163. 53 Pak. 153. Oh. Ya, jadi nanti Mbak Caca nongkrongnya di basket aja itu. Di gor apa itu? Gor Sahabat itu, Mbak. Itu kan basket itu ya, tempat basket kalau di Semarang. Ya, saya doakan semoga salah satunya mendapatkan ya calon suami yang ideal itu ya. 190 gitu. Kan ideal banget itu. Oke, kalau balita kurus ya, ini balita gemuk ya, ini ya berat badan menurut tinggi badan tuh 50 juta, kalau berat badan balita gemuk ya, ini berat badan menurut tinggi badan tuh 41 juta ya. Ternyata stunting itu membawa juga masalah dunia ini. Ya, ini ya pada dewasa yang IMT-nya lebih dari atau BMI-nya lebih dari 25 ini 2 miliar ini. Jadi ini perlu penanganan yang serius ya. Ini terutama Badan Kesehatan Dunia WHO ini. Ya, ini kalau stunting dan balita kurus itu kekurangan zat gizinya adalah zat gizi mikro ya toh. Nih ada besi ya, asam folat ya, vitamin A, zinc, yodium di bawah batas ambang ini ya. Kalau gemuk dan obesitas itu risikonya adalah yang tadi ya, sindroma metabolik, diabetes, penyakit jantung, kanker ya. Ini yang perlu kita perhatikan ya. Jadi kalau sama-sama risikonya sama-sama, kalau kita perhatikan ya, tidak harus anaknya stunting atau dia tidak harus obes itu ya. Nih. Ya, ini proporsi balita kurus dan gemuk ya. Ini tahun 2013 ya. Ini data Riskesdas tahun 2018 ya. Ini atau kita lihat ya, kalau Riskesdas 2007, 2013, 2018 itu ada mengalami penurunan ya pada balita. Ini ya 12,2 ya, sekarang 18. Riskesdas 18 itu 8 ya. Ini persen. Jadi ada penurunan. Nih. Ya, ini prosentase ya balita baduta ya. 24 itu berarti baduta, 23 itu berarti baduta. Ya, 2 tahun ya ini. Ini yang paling tinggi mana itu? Sulut itu yang paling tinggi ya. Ini. Indonesia hanya 3,7% ya. Ini Sulut itu Sulawesi Utara ya. Ini 9,5 ya. Yang kedua adalah Papua. Ternyata Papua itu baduta gemuk itu juga
menempati ranking kedua ya setelah Sulut ya. Tapi tetap masih ada di atas Indonesia ya. Yang di bawah di Indonesia kan ya Aceh ya toh, terus Sumatera Barat ya. Ini Sulut itu juga masih di atas Indonesia. Ini. Jadi kalau nanti Mbak-mbak itu juga melihat penelitian juga harus menyertakan prevalensi ini. Bagaimana sejatinya kenyataannya di lapangan ya toh kita melihat data itu bermasalah apa tidak gitu loh ya. Nih, jadi kalau penelitian itu ya mulai dari masalah yang ada gitu loh ya. Jangan sampai terjadi ya kalau ditanya kenapa Anda penelitian tentang obesitas tidak bisa menjawab itu. Ini atau menjawabnya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah ya ini. Oke ya. Ya ini gizi lebih ya. Pada Indonesia itu hanya 1,8 ya. Bali itu paling tinggi ya 4,6 ya. Ini dilanjutkan dengan DKI Jakarta 3,8 ya. Ini balita ya. Di bawah 5 tahun tadi baduta. Ini ya. Nih. Ya ini berdasarkan kelompok umur ya toh. Umur 0 sampai 23 bulan atau baduta ya toh. Ini ternyata ada kenaikan ini ya. 3,7 menjadi 4,6. Ya ini kalau yang dewasa 18 tahun ya berdasarkan berat badan dan tinggi badan ya atau IMT ya. Ini yang di atas Indonesia ini banyak sekali ya. Nih ya. Jakarta tadi, Aceh ya toh. Nih. Ya. Terus Kalimantan Timur dan lain sebagainya. Ya, ini proporsi status gizi gemuk pada balita ya dari mulai tahun 2013 sampai 2018. Ya, ini balita ya. Yang merah itu 2018, yang biru itu 2013 ya. Ini memakai indikator berat badan menurut tinggi badan ya. Dikatakan gemuk yaitu lebih dari 2 SD ya. Ini Indonesia kalau kita lihat itu 8%, 8,5% di sana. Ya, jadi ada beberapa provinsi yang melebihi dari 8,5% ini. Ya, demikian juga ya proporsi obesitas pada orang dewasa pada tahun 2018. Ya, ini. Ya, kalau di sini tadi 11,8 ya. Ini Indonesia ya toh. Ini kalau di sini 21,8 ya. Jadi ada peningkatan ya pada proporsi ya atau obesitas orang dewasa lebih dari 18 tahun ini. Ya, yang lebih dari 18 yang lebih dari angka nasional yaitu ya tadi Banten ini ya ke sana ini ya ini Banten, Jawa Timur, Jawa Barat sampai Jakarta dan Sulawesi Utara ini yang paling tinggi 30,2%. Ya ini obesitas sentral ya pada umur 15 tahun ya juga akan mengalami kenaikan
ya, dari mulai 2007 sampai 2018 ini 18,8 ya. Sekarang ya ini Riskesdas tahun 2018 ditemukan 31% ya. Ini semakin lama semakin naik ini ya. Nih. Ya, ini obesitas sentral pada umur 15 tahun ke atas ya. Menurut provinsi 2018 ya. Ini juga akan mengalami kenaikan ya. Ya. Terutama adalah negara provinsi-provinsi yang mulai sudah maju ya. Coba kalau kita lihat NTT itu obesitasnya paling tinggi atau paling rendah ini. Nah, ini ya, Nusa Tenggara ini ya paling kecil ini ya. Karena di sana itu ya gersang itu ya. Ini. Jadi daerah itu juga menentukan proporsi obesitas itu ya. Daerah-daerah hitam itu daerah-daerah mana itu? Daerah negara-negara hitam itu negara-negara Afrika itu proporsi obesitasnya lebih rendah daripada negara-negara maju itu loh. Ya, jadi ya pola pikirnya ya toh. Jadi aktivitasnya itu ya coba dulu itu kalau kita lihat di film-film Tarzan itu nggak ada yang gemuk itu. Ya. Karena apa? Karena untuk mendapatkan makanan itu melalui proses aktivitas yang tinggi itu ya. Berburu kan dari rumah ya, dia akan menelusuri ya beberapa sampai berkilo-kilo ya, masuk ke hutan untuk mencari mangsa ya. Ini babi hutan dan lain sebagainya. Begitu sampai sana, pulang lagi ya, jalan kaki nggak ada kendaraan ya. Naik bis itu kan enggak. Karena dulu kan enggak, lari lagi kan gitu loh ya, aktivitasnya tinggi lagi. Sampai rumah ya baru diolah, dimakan ya toh ini. Jadi sebenarnya asupannya sama pengeluarannya itu ya banyak pengeluarannya itu loh ya ini. Ya jadi nggak ada itu dulu ya orang-orang dulu itu kok obesitas itu enggak. Ya, karena dengan kemajuan teknologi ya toh tidak disertai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang gizi ya akhirnya begitu ya. Aktivitasnya turun ya toh, makannya banyak sehingga terjadi kebalikan ya, banyak obesitas ya. Ini kemajuan teknologi itu bagus ya. Ya, coba sekarang itu anak-anak ya, tinggal dulu nggak ada remote untuk TV itu ya. Ya dulu kalau nonton, kalau untuk memindahkan channel itu pakai apa? Ya kita jalan kaki kan? Ya toh memindahkan, ya toh dekatkan tangan kita ke channelnya baru. Sekarang pakai apa? Pakai remote kan? Iya toh. Kalau remote-nya hilang pakai apa? Pakai kaki kan? Iya itu sambil tiduran pakai kaki, nggak bakaran berat. Ya toh. Jadi itu ya. Jadi untuk aktivitas fisiknya sangat-sangat sekali kurang itu. Ini ya. Jadi penelitian membuktikan bahwa aktivitasnya paling rendah itu ya pada anak-anak obesitas. Ya, tidak ada pembakaran di sana ya, tidak ada aktivitas di sana. Ya, itu. Ya. Kalau di Singapura itu agak kejam lagi itu. Ya, anak-anak TK itu saya melihat ya, saya pernah. Itu anak-anak TK itu ya toh kalau dia melihat obesitas, anaknya obesitas itu sebelum masuk kuliah, sebelum masuk sekolah itu ya, itu dia harus mengelilingi sekolahan itu dulu, ya. Selama dia berat badannya belum normal, dia kalau tiap pagi sebelum masuk ruangan kelas itu dia akan lari, ya. Ini itu sanksi. Ya untuk anak itu bagus itu ya.
Ini. Jadi anak itu disuruh lari-lari terus ya sampai dia itu beratnya normal. Kalau sudah beratnya normal itu bisa program lari-larinya dihentikan. Itu kan bagus itu ya. Bahwa itu ada sanksi ya, sanksi yang positif bagi anak-anak itu. Ini ya. Jadi anak kecil itu sudah diberi sanksi pada yang mengalami obesitas itu. Ini ya, jadi jangan sampai kita itu ya di negara Indonesia ya toh meniru-niru orang-orang yang dari barat ya, kemarin yang sudah saya ceritakan itu ya. Ini lebih baik kita ngikuti aturan main apa ya, pepatah apa tingkah laku nenek moyang kita ya. Ini kalau pada waktu ya apa mengadakan perayaan perayaan ulang tahun ya, kita sediakan ya makanan-makanan yang tradisional ya, ini yang bisa menjadi menjadi edukasi pada anak-anak kita ya. Kita tampilkan ya toh ini makanan-makanan tradisional ya, pecel ya toh urapan dan lain sebagainya itu ya, ini tempe, tahu dan lain sebagainya ya. Kuitar itu kan bukan asli Indonesia itu. Kalau kita telusuri ya sejarah dari kuitar itu ya untuk ulang tahun itu ya. Nih, jadi tumpeng itu bagus ya, memberikan edukasi pada anak kita bahwa ini loh makanan Indonesia, ini loh makanan yang perlu kita makan ya. Semakin banyak makanan yang bervariasi, semakin bagus ya. Ini coba kita seleksi lagi, kita cek lagi ya, apakah makanan kita sudah yang kita makan tuh berapa jenis sih gitu loh ya. Kalau dulu saya diajari dosen saya itu minimal tuh 24 macam ya toh, jenis makanan ya. Ini satu hari minimal itu loh. Coba Mbak Ismi atau Mbak Eka ya, ini cek ya, sudah 24 jenis makanan dimakan enggak itu, atau lebih ya, dari mulai pagi sampai pagi lagi ya. Ya FFQ lah, pakai FFQ ya, atau pakai recall makanan 24 jam ya yang lalu. Coba ada enggak coba ya Mbak Ismi itu sampai 24 enggak itu jenis makanan ya. Sepertinya kurang lebih ada. Gimana Bu? Gimana Mbak Teranu? Sepertinya ada Pak. 24 ya. Jenis. 24 ya. Makanan dalam satu hari ya. Lebih dari 24 loh ya. Ini ya. Coba dicek itu. Nasi. Dalam ya. satu, misalnya dalam satu sayuran kan sayur tetap bisa dihitung banyak sayurnya kan Pak. Iya. Kalau sayurnya sayur lodeh gitu, sayur lodeh itu ya macam-macam. Lodeh itu ada 4 itu ya. Lodehnya jangan kacang tok. Ya toh. Ada terong, ya toh. Ada apa? Lodeh itu ada kacang panjang, ada terong, ya toh. Ada mosok pakai wortel enggak ya? Pakai apa itu? Pakai santan, ya toh. Ada apa lagi itu sayurnya? Ada kol, ya toh. Ya minimal 3 lah. Daun apa itu? Daun so. Daun soa itu kan, itu berapa itu ya? Ini ya dulu itu saya diajari ya. Semakin beragam itu kan semakin bagus ya. Ini
Ya. Jadi tidak ada satupun makanan, bahan makanan yang lengkap dan kaya akan zat gizi ya. Pasti ada kelemahan dari satu makanan ke makanan yang lain gitu loh ya. Ini. Lain kalau kita merekayasa makanan itu ya. Contohnya kalau kita makanan untuk orang-orang yang ada di planet Mars itu kan harus dalam bentuk makanannya yang padat ya, yang kaya gizi, yang sekali di dalam tubuh kita itu. Ini ya, ini jadi kita ya untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Ini ya. Ada pertanyaan di sini sebelum kita lanjutkan. Ya, ini. Jadi menurut Global Nutrition Report ya kita itu termasuk di dalam, kita itu maksudnya Indonesia ya. Indonesia itu termasuk di dalam 17 negara di antara 117 negara yang mempunyai ketiga masalah gizi. Yang pertama adalah stunting, yang kedua adalah hosting, yang ketiga adalah overweight ini pada balita ya. Ini termasuk juga di dalam 47 negara dari 122 negara yang mempunyai masalah stunting pada balita dan anemi pada WUS ya. Ini kan kita ya. Ini ada namanya program ini dan lain sebagainya. Programnya banyak sih itu ya. Ini. Jadi selama kita di ranah gizi ya sebagai ahli gizi ya ini harus care terhadap masalah-masalah yang begini gitu loh ya. Ini. Kalau dulu masalah saya dari kuliah ya tahun 83 ya mulai ya itu 4 masalah gizi sampai sekarang nggak terpecahkan kan gitu loh ya. Ini mungkin masalah kaki mungkin bisa teratasi tapi kan masalahnya masih ada gitu kan ini. Terus masalah KVA kan kekurangan vitamin A sudah kita bisa atasi ya tapi kita harus waspada ini ya. KIP masih ya. Nih. Anemi masih ya, anemi gizi besi khususnya. Ya. Ini terutama adalah pada remaja dan wanita usia subur ini ya. Ini. Jadi ya kita harus ya segera untuk bagaimana mencari celah-celah ya intervensi dengan program yang sesuai dengan potensi ya potensi lokal yang bisa kita berdayakan untuk bisa mengatasi ini. Ya, sekarang ada program namanya pendampingan ya balita stunting itu ya. Sebenarnya bukan itu saja ya. Dia mulai konsepsi itu sudah harus didampingi. Ya toh? Ini. Ya. Jadi pengantin itu ya calon pengantin itu juga harus didampingi itu ya. Nih. Jadi masalahnya sekarang adalah SDM-nya ya atau SDM-nya yang tidak bisa mengcover semua itu ya. Ini. Tapi kalau ditambah tenaga ya nanti masalah keuangan negara yang jadi bermasalah. Ya dilema juga ya. Ini tapi perlu ada terobosan-terobosan ya termasuk Mbak Ismi ini ya di lab ya. Orang-orang peneliti ini harus juga ya care terhadap ya masalah-masalah gizi di Indonesia terutama kalau Mbak Ismi kan ya mendalami masalah kaki ini itu. Selain itu juga posisi Indonesia ya cakupan 3 intervensi ya inisiasi menyusui dini ASI eksklusif ya tablet tambah darah untuk ibu hamil ya ini sangat rendah itu ya ini.
Ya, ini dulu Mbak Ismi itu IMD enggak itu pada waktu melahirkan itu? Ya, atau eksklusif enggak itu? Nah, itu kan ini ya. Ini masalahnya. Ya, tenaga kesehatan, tapi kan juga biarpun dia tenaga kesehatan dan tahu, tapi karena lingkungannya membuat tidak eksklusif itu loh. Ya, coba kalau bapak, ibu-ibu ya, atau calon ibu melihat ya di rumah sakit ya, begitu melahirkan sudah terpisah dari orang tuanya ya toh, apa yang terjadi? Dia sudah dicekoi dengan ya atau susu buatan itu ya, karena dia punya background ya produk-produk susu buatan yang bisa mensuplai dia itu kan dulu ya, makanya ada namanya tadi dulu dulu ya ada namanya SK tentang ya makanan pemberian makanan pada susu botol itu kan dilarang itu ya toh ini. Ya itu karena itu ya. Karena bidan itu di belakang bidan itu ada ya susu-susu tertentu yang bisa membuat dia itu tidak lagi mempunyai ya kepedulian terhadap ASI eksklusif itu. Ya ini namanya adalah lingkungan ya. Ini yang korbannya adalah anak saya. Anak saya yang pertama itu tidak eksklusif ya. Itu ya. Ini karena begitu lahir sudah dipisah, begitu dipisah sudah dicekoi ya susu botol itu. Ya, ini. Jadi akhirnya ya kalau anak itu sudah soalnya menurut penelitian itu susu botol itu lebih enak daripada susu ASI gitu loh. Ya, ini. Ya nggak tahu itu hasil penelitiannya gimana. Caranya kok lebih enak itu dengan indikator apa anaknya tertawa atau jumlah yang diminum banyak itu kan bisa itu kan gitu loh. Indikator-indikator itu kan ada ya, indikator yang tidak langsung ya. Kalau anak itu kan cerita atau kalau bayi kalau ditanya enak apa ya nangis itu ya. Lah itu cari indikator-indikator yang bisa mendekati bahwa oh ini loh yang memang lebih enak atau lebih rasanya lebih bagus daripada yang lain atau Asia itu. Ini jadi ini hasil penelitian. Jadi kan kalau itu diperkenalkan sedini mungkin dengan susu botol ya susu asinya enggak terpakai itu. Ini ya. Nih. Jadi hal-hal yang demikian yang perlu kita perhatikan. Mungkin Anda juga perlu penelitian ini yang belum sudah saya sampaikan enggak itu ya. Jadi dulu tuh pernah saya mau penelitian tentang itu ya. Berapa unit cost yang dikeluarkan oleh ibu selama dia itu menyusui tidak dengan ASI eksklusif ya. Itu ya. Dari segi berapa yang harus dia beli ya toh, berapa uang yang harus keluar sampai tekan berapa imunitas yang dia peroleh dari yang hilang dari ASI eksklusif itu gitu loh. Nah, itu kan harus dibuat skor-skor tertentu ya. Ya seperti Mbak Ismi penelitian mungkin tentang bagaimana kalau dia itu dalam bentuk anak-anak yang sudah kreatin itu berapa poin yang keluar ya sehingga disebutkan tadi lost generation itu ya, jadi generasi yang hilang itu ya karena akibat dari gangguan akibat kekurangan yodium itu.
Ini kan perlu juga penelitian-penelitiannya. Jadi ini bagus itu. Jadi memadukan antara kos ekonomi ya dengan gizi ini ya. Sebenarnya berapa sih ya? Mungkin yang bisa kita lihat itu ya tadi berapa yang harus dibayarkan bagi rumah tangga tersebut untuk membeli susu. Itu yang dapat ya. Yang nyata yang kita lihat. Tapi tadi kasih sayangnya ya, dengan memberikan susu botol itu kasih sayang antara ibu dan anak itu beda kan gitu loh. Itu berapa yang hilang? Itu kan harus diberikan skor kan itu ya. Terus berapa ya imunoglobulin yang hilang dari ASI eksklusif yang ada di dalamnya, zat imunoglobulin yang ada di ASI eksklusif itu. Ya toh, ini yang harus diurai ya, diberi skor sehingga nanti kalau anak itu tidak diberi ASI eksklusif selama 6 bulan itu ya akan mengeluarkan biaya segini gitu loh ya. Akan mengeluarkan biaya kasih sayang yang hilang itu segini. Ya toh, akan mengeluarkan ya zat imun yang hilang itu segini gitu loh ya. Itu ya. Nih, jadi itu sudah pernah dilakukan enggak itu loh. Ini kan penelitian-penelitian yang bagus yang novelty-nya lebih bisa diterapkan di masyarakat pada orang awam, pada orang-orang yang hanya berbisnis ekonomi saja gitu loh ya. Berbisnis dari segi mementingkan ekonomi saja. Kesehatan dan ini masa depan anak gitu loh ya. Itu. Ya ini, jadi di samping itu di Indonesia sepertiga wanita dan remaja ya mengalami obes ya ini. Kalau kita lihat ini obes wanita dan pria ini ya ini kalau dilihat jenis kelaminnya itu tinggi wanita ya tahun 2007 nih wanita itu 23,8 ini 13,9 ya 2013 ini 32,9 ya, yang laki-laki hanya 19,7. Ini. Ya. Nih. Jadi memang benar ya. Kalau remaja ya umpamanya Mbak Nazila ya, Mbak Dinda, coba kita nanti reuni lagi 10 atau 15 tahun yang ke depan. Ya, ini apakah Mbak Dinda, Mbak Nazila itu bentuk tubuhnya itu seperti ini apa enggak? Ya, itu. Iya, gitu ya. Mbak Irfana itu ya. Ini jangan dilihat sekarang. Dilihat nanti coba ya. Mbak Nabila, nah, itu sekarang nanti kita diskusikan ya, kita reuni ya, nanti di Tembalang ya 15 tahun lagi ya, atau mungkin ya Mbak Nabila, Mbak Irfana, Mbak Nazila, Mbak Nesia, ya toh, itu kan sudah punya suami ya toh, punya anak. Apakah pertanyaannya apakah bentuk tubuhnya masih begini gitu loh. Nah, itu termasuk juga Mbak Caca itu. Ya, ini Mbak Jihan, Mbak Caca ya toh. Ini ya. Ini. Jadi ya reuni itu juga penting ya itulah. Selain kita silaturahmi ya. Tadi ya dulunya yang 1 jadi 10 apa? Jadi 0 atau gimana? Ya. Ini atau tambah atau malah kurus ya. Ini ya. Sebenarnya kalau orang punya suami itu kan malah bagus, malah merawat ya, merawat dirinya untuk suaminya kan. Iya gitu ya. Jadi hidup itu untuk suaminya ya.
bukan untuk diri sendiri. Sekarang untuk diri sendiri ya, nanti untuk suaminya. Lah kalau Anda itu tidak merawat ya tubuhnya dan lain sebagainya, berarti Anda mendolimi suamimu gitu loh. Itu ya toh, gitu ya. Jadi kalau Anda itu sekarang beratnya 40 ya, 15 tahun lagi itu beratnya 40 lah, itu namanya itu ya itu menghargai suamimu ya toh, memanjakan suamimu gitu loh ya. Kalau sekarang itu ya 40 15 tahun jadi 80 lah, itu mendolimi suamimu itu ya. Oke ya, nanti kita reuni 15 tahun lagi, berarti kalau 15, waduh, moga-moga umur saya sudah masih ada gitu loh ya. Itu ya, ini 15 tahun lagi itu umur saya berapa itu ya? Berarti 60, 70 itu saya. Ya, saya sudah 55 berarti 60 70 benar 70 ya. Saya besok nanti bawa kursi roda aja nanti. Oke ya, kita lanjutkan. Ya, ini ya. Oke. Ya, ini prevalensi obesitas dunia ya, berdasarkan WHO ya. Nih, jadi yang lebih dari 25 ya prevalensinya. Ya, ini ya negara-negara Australia ini kan yang coklat ini ya. Ya toh. Ini negara-negara Brasil ya ini ya. Amerika Latin ya ini kelihatannya. Ya. Ini yang pinter bahasa, yang pinter peta siapa ya ini? Ini yang penting ini Australia. Ini Papua Nugini ini lebih tinggi ya. 15 sampai 24,9% ini ya. Indonesia ya masih kurang dari 5%. Ini ya obesitas di atas umurnya 18 tahun ya ini. Ya, ini namanya tadi situasi gizi di Indonesia ya. Ada kekurangan, ada kelebihan. Ya, yang namanya double burden ini ya. KVA dan KG sudah dikontrol bisa ya toh. Inilah, ini jadi masalah ini ya. Gizi kurang, stunting dan anemi. Makanya ini disebut triple burden ini ya. Ini masalah-masalah selain gizi kurang juga gizi lebih. Ya, ada obesitas ya, yang akibatnya adalah penyakit ya yang PTM tersebut ya. Ini ya, ini gemuk ya. Ini Riskesda 2007 ya. Ya. Tentunya ini ya yang perempuan sama laki-laki tinggi perempuan ini ya. Ini enggak tahu ini ya. Ini kan perlu dilihat ya. Ya, ini persentase ya status gizi balita di Indonesia 2000 ya. Jadi intinya bahwa prevalensi obesitas itu ya dari tahun ke tahun itu akan mengalami kenaikan ya. Ini harus kita waspadai ya sebagai calon-calon tenaga gizi di Indonesia. Kalau kita lihat ya konsumsi makanan di Indonesia ini ya, ini ya masih didominasi oleh serealia ya, 56,26% ini ya. Jadi karbohidrat itu semakin masih didominasi ya. Ya, umbi-umbian ya, sereal itu tinggi ya. Buah itu hanya sedikit 3,43%. Ya, kecil lagi adalah daging dan unggas 1,9%. Ya. Ya, telur juga 2,2% ini. Ya. Ini.
Ya, ini proporsi penduduk menurut kecukupan energi ya. Sekali lagi bahwa banyak didominasi oleh ya serealia ini. Nih. Bagaimana dengan penduduk ya yang di desa dengan kota berdasarkan konsumen energinya? Ternyata di pedesaan itu ya kecukupan gizi ya dan dibanding dengan di kota itu bagus di kota. Ya, ini mungkin aksesnya untuk transportasi dan lain sebagainya atau mobilitas makanan di kota lebih bagus ya, lebih bisa cepat diakses ya, mudah diakses daripada di desa. Ini ya tentunya jadi ini akan mengakibatkan pola makanannya ya, pola makanannya akan menyebabkan pola penyakitnya ini ya, ini ya, ini termasuk hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti termasuk mahasiswa itu bahwa ya pola makanan daerah tertentu itu akan memperlihatkan pola penyakitnya ya. Kalau orang-orang Minang ya ini pola penyakitnya ya cenderung pada hipertensi ya, kolesterol itu ya, ini karena makanannya tinggi ya, tinggi kadar kolesterolnya ya toh ini ya. Jadi kalau kita melihat pola penyakitnya, lihatlah makanan yang dimakan. Ini ya. Termasuk mungkin ya kemungkinan kecantikan itu juga melihat pola makanannya gitu. Ya. Ya, itu. Nah, ini kan perlu diteliti. Kalau punya anak yang cantik, yang ganteng itu, oh makanannya harus ini. Itu sudah diteliti belum ya itu? Ya, ini. Ya. Oke. Ya, ini hasil berbagai penelitian yang kaitannya dengan obesitas ya. Ini. Jadi ini parsial ya yang dilakukan oleh beberapa di kota di Indonesia ya yang kaitannya dengan obesitas. Ya, yang pertama adalah hasil penelitian di beberapa kota ya di Yogyakarta ya yang menunjukkan bahwa ada kecenderungannya peningkatan prevalensi kegemukan dan obesitas ini. Ini sudah lama ya, Julia 2008 ya. Ada peningkatan prevalensi yang 2 kali lipat pada 5 tahun terakhir ini. Ya. Tapi hebatnya ya hasil-hasil penelitian di Jogja menunjukkan bahwa umur harapan hidup ya yang paling panjang itu adalah orang-orang Jogja ini. Ya, kalau kita lihat ya, coba Anda lihat umur harapan hidup ya yang dikeluarkan oleh Kemenkes yaitu ya itu umur harapan hidup itu orang Indonesia orang Yogyakarta itu. Nah itu kenapa itu kan harus dilihat itu ya. Ini ya itu sudah diteliti nggak kenapa kok ya orang-orang Yogyakarta itu ya. Jadi kalau nanti Mbak Dinda itu cari suami, salah satu kriterianya adalah orang Jogja, Mbak. Itu ya. Itu. Ya kalau tidak orang Jogja ya temennya tadi Magelang itu kan dekat Jogja itu ya. Itu ya. Ini. Itu jadi cari hasil penelitian gitu, Mbak ya. Jadi tolong nanti kalau Anda cari suami itu harus diseleksi gitu loh ya. Jangan angger dapat gitu ya.
ini ya, tidak orang DM. Kalau Anda DM, suami Anda DM, calon suami Anda DM, kemungkinan besar itu DM besar itu. Ya, ini itu. Jadi itu harus dicek itu ya, general check up untuk calon suami Anda gitu. Itu penting gitu loh. Ya, bebet bebet bobot itu sebenarnya harus dilakukan itu. Ya. Untuk orang Indonesia itu. Untuk Anda ya, ini terutama penyakit-penyakit yang bisa diturunkan itu. Ya. Ini bebas narkoba, ya toh, ini bebas hipertensi, ya toh, nih. Jadi jangan sampai hanya cantiknya, hanya gantengnya saja, ya. Jangan tingginya, ya. Tingginya ganteng tapi lula-lula itu banyak, ya. Itu di rumah sakit jiwa banyak itu yang ganteng, tinggi, cakep tapi lula-lula itu. Kalau dijak rembukan itu, dijak diskusi itu ya nggak nyambung itu. Nah, itu apa mau begitu kan enggak. Itu ya. Jadi begitu. Ya, ini. Ya, jadi di Jogja ya itu kan itu diteliti aja ya, pakai apa data Riskesda kan boleh. Ya, data sekunder kan boleh ya. Ya wong apa artikel review aja boleh kok ya, data sekunder kan boleh ya, tapi nggak tahu sekarang tergantung ya, tergantung dosennya. Kalau saya sih memperbolehkan kalau itu bimbingan saya ya. Oke, prevalensi kegemukan dan obesitas pada anak sekolah di Jogja ya, ini juga mengalami peningkatan. Artinya ya, dua penelitian ini juga memperlihatkan bahwa semakin lama semakin ke sini ya, itu prevalensi ya kegemukan dan obesitas jadi perhatian kita semua. Ya, ini penelitian parsial ada di Jogja. Nih ya, ini penelitian juga di Semarang ya. Ya, tidak jauh berbeda dari penelitian yang di Jogja, ya, di Semarang, di Bali dan di Jakarta. Ya, didapatkan bahwa anak obes di dua sekolah negeri di Jakarta itu juga 9,6% ya ini. Ya, itu memang bagus tadi ya. Pola-pola pencegahan untuk menjadi tidak obes itu bagus tadi yang dilaksanakan sekolah TK di mana? Di Singapura itu ya. Ini ya. Ini juga prevalensi anak obes ya, 3 sekolah dasar swasta di Jakarta Timur juga tinggi ya, 27,2% ya dari sampelnya 2.292 ini. Jadi tolong nanti kalau Anda penelitian itu kalau bisa sampelnya banyak. Semakin banyak itu semakin bagus ya. Ini ya. Jadi jangan pakai besar sampel, rumusnya Slovin yang gampang itu ya. Hanya didapatkan 30-35 itu kan. Ini ya. Jadi nanti kalau Anda penelitian ya harus juga diperhatikan N kecilnya ya, sampelnya. Ini biasanya jurnal-jurnal yang bereputasi ya Q1, Q2, Q3 itu dilihat juga sampelnya. Ya, kalau sampelnya sedikit ya, nah itu dipertimbangkan tidak dimuat itu. Ini. Ya, ini beberapa penelitian ya di DKI Jakarta juga ya tadi ya. Di Denpasar ya toh, dan di Bandung ya, di dua kota besar ya, di Badung bukan di Bandung ya. Ini jadi di kota Denpasar dan di Kabupaten Badung ya toh. Ini juga perlu perhatian ya. Ini N-nya memang banyak ya, ada 600, ada 502, 552 ya. Ini penelitian Dewi juga begitu ya.
ya didapatkan 50% dari 241 ya. Ini Bu Meksi ya, ini di Semarang ya. Ini mungkin Anda diajar juga ya Bu Meksi. Meksi Talia diajar nggak ini? Mbak Dinda diajar nggak Meksi? Enggak, Pak. Oh enggak. Ya. Dulu diajar itu ya. Partner dengan saya itu dulu. Ya. Anu apa? Diet ya. Ini juga didapatkan ya prevalensi hampir sama itu ya 10,6% ya dari 1.157 anak di Kota Semarang ini. Penelitian multisenter juga ya oleh 10 PPDSA ya spesialis anak ya menunjukkan juga hampir sama 12,3% pada anak-anak sekolah dasar ya ini. Ya, itu beberapa hasil penelitian ya prevalensi tingkat nasional dan hasil-hasil penelitian yang sifatnya parsial ini. Ya, jadi itu ya intinya bahwa kesimpulannya bahwa semakin tahun semakin tinggi ya prevalensinya baik itu obesitas pada anak ya balita, anak bayi, baduta ya atau remaja lebih dari 18 tahun itu dari hasil beberapa penelitian ya baik itu skala nasional dan skala regional itu didapatkan hasil yang sangat fantastis ya prevalensinya. Kita sebagai ahli gizi harus juga ya care terhadap ya prevalensi itu bagaimana bisa menurunkan. Ya, jadi etiologi dan manifestasinya klinis ya bahwa obesitas itu terjadi karena ketidakseimbangan ya yang tadi sudah saya sampaikan antara asupan energi dan keluaran energi ya atau energi expenditure ya ini. Jadi kalau dua ini kalau tidak seimbang ya jadi malgizi ya atau gizi salah ya bukan malnutrisi ya. Jadi tolong diperhatikan bukan malnutrisi tapi malgizi ya. Ya mal itu salah ya. Gizi itulah gizi ya. Jangan nutrisi. Kalau nutrisi itu makanan ternak. Ya, jadi ya istilah-istilah di gizi itu jangan Anda perhatikan ya. Loh itu kok Pak ada tulisan nutrisi parenteral ya itu yang nggak benar itu. Itu namanya gizi parenteral bukan nutrisi parenteral. Ya toh ini teman-teman kita ahli gizi juga ingin sekali ya istilah-istilah yang keren itu. Padahal itu salah gitu ya. Istilah-istilah yang harus diluruskan. Ini ya. Ini. Jadi jangan sampai nanti saya temui ya di dalam tesis Anda itu kata-kata nutrisi ya. Makanya di Undip itu ada ya ada jurusan nutrisi dan makanan. Di IPB itu ada juga ya nutrisi dan makanan ternak. Jadi nutrisi itu konotasinya untuk makanan-makanan ternak. Kalau gizi itu untuk manusia. Gitu ya. Oke, nanti kalau saya temui itu ya harus dipikirkan kembali ya. Ya. Nah, itu ada yang memakai itu ya silakan nggak apa-apa itu ya. Kalau Anda baca bukunya Profesor Sukirman ya, ini tentang bagaimana perkembangan gizi dan istilah gizi di Indonesia itu bisa Anda baca dan bisa Anda ketahui. Ya. Jadi nutrition itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya itu gizi bukan nutrisi ya. Kata gizi itu dari Arab, giza namanya dan lain sebagainya lah. Nanti Anda bisa bisa belajar sendiri ya. Sehingga terjadi kelebihan ya
yang disimpan dalam bentuk jaringan lemak ini. Ini jadi sebenarnya kalau itu homeostasis ya, jadi ada keseimbangan dalam tubuh itu ya, itu tidak akan terjadi masalah-masalah yang berhubungan dengan gizi, baik itu gizi buruk ya atau kurus maupun gizi lebih atau obes. Ya ini. Ya, jadi sebenarnya di dalam tubuh itu sudah ada penandanya. Ya, kadang kita langgar itu ya. Kalau makan itu sudah sampai glegen, gitu tuh ya sudah dihentikan. Jangan ditambah lagi itu kan sudah penanda ya toh. Ya, kalau sudah kerucuk itu ya ini di lambung Anda itu ya Anda disuruh mengisi. Ya, mengisinya jangan penuh. Ya, itu di Al-Qur'an kan ada 2/3 ya. Ini. Jadi ini sebenarnya sudah banyak sekali ya. Ya, di dalam hadis dan lain sebagainya. Mungkin di dalam Alkitab juga mungkin ada ini. Ya. Ini yang kedua, asupan energi tinggi disebabkan oleh konsumsi makanan yang berlebih ini ya. Ya. Sedangkan keluaran energi rendah disebabkan oleh aktivitas ya, metabolisme, efek termogenesis ya. Nah, makanya ditentukan di komposisi makanan ini. Jadi intinya bahwa tidak ada keseimbangan ya antara asupan dan pengeluaran itu. Oke. Ya, ini penelitian di Amerika dan Finlandia menunjukkan kelompok asupan tinggi lemak mempunyai risiko obes ya sebesar 12 kali. Ya, dan konsumsi daging akan meningkatkan risiko obes sebesar 1,46 kali ya ini. Ya, jadi tolong makanan-makanan yang kebarat-baratan itu ya perlu juga harus dihindari ya. Tapi kalau sekali-kali ya boleh ya. Ya, ini. Ya, jangan berkali-kali ya. Ini jadi sesuai dengan hasil penelitian yang di negara Amerika dan Finlandia ini ya, ada 2 kelompok yang dibandingkan ya, ternyata kelompok yang asupan tinggi lemak ya risiko untuk menjadi obes itu 12 kali ya. Nah, ini menurut Kopin ya, juga cemilan penting bagi anak untuk sumbangannya adalah 20% lah ini. Ini yang terjadi pada Anda ya. Ya, saya itu kok tidak pernah makan banyak tapi kok gemuk lah itu. Ternyata hasil penelitian Kopin ini ya, itu cemilan itu menyumbang 20% itu untuk menjadi obes itu. Ya ini. Anda nongkrong sepak bola malam-malam depannya itu makanan. Ya, itu. Sampai habis sepak bolanya habis, makanannya habis itulah itu kan. Tapi Anda tidak terasa itu ya. Itu yang terjadi kan ya. Itu terutama pada ibu-ibu dan remaja putri, termasuk Anda itu ya. Ini ya. Yang suka cemilan itu ya, itu yang perlu diperhatikan. Ini ya, jadi kebiasaan cemilan biasanya ya toh dilakukan saat menonton TV ya toh, main game ya toh, saat belajar ya toh, saat toples ya makanannya itu. Ketika kegiatan tersebut merupakan aktivitas yang sangat rendah yang menyebabkan obesitas ini ya. Ini tak terasa itu kalau nonton TV ya, nonton sinetron ya, yang Anda senangi ya. Berapa? Sinetron tuh durasinya berapa? 1 jam, 1,5 jam atau 2 jam? Ya, ini. Nah itu Anda mesti ngemil itu ya, ini. Belajar sambil ngemil juga ya, ini. Kalau nggak ngemil nggak masuk kok ya, itu ya harus dirubah itu ya. Ini ya, ini yang terjadi banyak sekali pada ibu-ibu dan remaja putri. Ini ya. Lemak memberikan efek ya juga ini ya. Ini yang kemarin sudah kita jelaskan ya. Sebagian besar gangguan
homeostatis energi disebabkan faktor idiopati ya, atau obesitas primer atau gizi. Sedangkan endogen atau obesitas sekunder atau non gizi disebabkan kelainan hormonalnya atau genetik atau sindroma hanya 10% ya. Ya ini ya. Jadi yang obesitas endogen akibat endogen itu yang sebelah kanan, yang sebelah kiri itu ya namanya obesitas idiopatik ya. Ini. Yang mana yang paling banyak itu yang ini ya. Ini. Yang banyak yang ini. Idiopatik ya. Ini 90% kasus ya. Ini hanya 10%. Ya, ini. Jadi kalau idiopatik itu perawakannya pendek. Ya, ini. Ya. Kalau ini perawakannya tinggi. Ya. Nah, ini disebabkan umumnya didapatkan dari riwayat obesitas pada keluarga. Kalau ini tidak didapatkan riwayat obesitas pada keluarga ini. Ya, ini fungsi normal ya. Ini fungsinya, fungsi mentalnya ya, retardasi ya, ini masih normal. Ya, ini tulangnya terhambat ya. Ini kalau ini akibat dari pola yang tidak bagus, pola makan tidak bagus ya. Ini akibat dari hormonal ya, dari keturunan. Ini. Ya, ini. Jadi keadaan obesitas terjadi bila makan sehari ya ini ya tadi imbalan ya. Nah, ini. Jadi keturunan ini bila kedua orang tua obes ya sekitar 80% akan menjadi obes ini. Ya, bila salah satu orang tua obes ya baik itu laki-laki maupun perempuan kejadian obesnya hanya 40%. Ya, bila kedua orang tuanya baik laki-laki maupun perempuannya itu tidak obes ya prevalensi untuk diturunkan itu menjadi 14%. Ya ini. Jadi kalau bapak ibunya obes ya ini Anda harus hati-hati. Karena 80% ini akan menjadi obes itu ya ini. Ini keturunan ya ini. Penelitian yang dilakukan oleh WHO ya dan International Obesity Task Force ya yang mengurusi masalah kegemukan pada anak menyebutkan adalah faktor genetik hanya berpengaruh 1%. Kalau ini tadi ya kalau dua-duanya itu obes itu 80%, tapi kalau ini genetik hanya 1%. Ya yang 99% adalah lingkungan. Jadi kalau Anda ibu bapak Anda itu obes, ya Anda nggak usah gusar, nggak usah cemas, nggak usah stres ya. Tapi yang tolong ini yang diperhatikan. 99% adalah faktor lingkungan. Ya, termasuk dia harus harus menata dietnya. Ini. Ya. Ya, ini gen ya. Gen yang berpengaruh terhadap terhadap obesitas ya. Ini namanya adalah gen MCR4 ya atau mutasi dari melanocortin reseptor 4 ini ya. Ya. Jadi faktor genetik yang pengaruh adalah mutasi ya melanocortin reseptor. Ya, ini yang ditemukan ya pada sekitar 1% populasi ya atau 6% pada obesitas ya. Ini. Nah, ini memiliki hubungan dengan terjadinya obesitas. Ya. Ini. Di samping itu juga gen yang berperan dalam obesitas dengan menyebabkan kelainan satu atau lebih ya jaras yang mengatur ya pusat makanan dan mengeluarkan energi serta menyimpan lemak. Ya. Ya, hormon itu adalah ghrelin dan
leptin, ya. Grelin itu yang mengendalikan rasa lapar, ya toh, dan leptin adalah yang mengendalikan rasa kenyang, ya, atau sudah kenyang, aku lapar ini, ya. Jadi ini perlu perhatian, ya. Jadi kalau sudah ada pemetaan, ya, atau gen yang ternyata Anda mutasi melanokortin reseptor 4 itu harus hati-hati. Ya, ini harus di manage ya makanannya. Karena tadi 99 ya itu masalah obes itu juga berpengaruh dari lingkungannya. Hanya 1% yang berpengaruh. Kalau Anda itu sudah ada tanda-tanda mutasi ya melanokortin reseptor 4, maka Anda harus berhati-hati. Ya, terus ya ini juga ini ada hasil penelitian ini sudah ya. Ya, ini pola makanannya itu ya. Ini perilaku makan mulai sejak pertama kelahiran atau kehidupan, yaitu saat diasuh orang tua. Ya, ini pemberian susu botol pada bayi. Nah, ini. Nah, diperhatikan bahwa pemberian susu botol pada bayi ya cenderung diberikan pada jumlah yang berlebihan ya toh, biar anaknya gemuk. Untuk risiko terjadinya gemuk akan tinggi sekali ya. Akibatnya anak terbiasa mengonsumsi makanan yang melebihi ya pada masa-masa ya remaja atau masa-masa tua atau masa kehidupan yang selanjutnya ini. Ini ya, jadi pola makanannya juga harus diperhatikan karena tadi 99% ya toh ini bukan dari herediter atau dari keturunan ya, tapi dari lingkungannya. Ini yang harus diperhatikan ya. Ini ya, ini makanan juga ya perlu juga diperhatikan, makanan cepat saji ya atau junk food ya, ini juga ya. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa ya anak-anak yang menyukai junk food itu ya ada berkorelasi positif terhadap kejadian obesitas. Termasuk tadi ya makanan cemilan ya yang mengandung banyak gula ya toh dan lain sebagainya ini. Ini jadi intinya bahwa penelitian-penelitian ini banyak yang mendukung ya banyak yang membuktikan bahwa pola-pola makanan ya toh termasuk makan pagi ya toh termasuk juga keturunan itu juga akan mempengaruhi daripada obesitas, terjadinya obesitas itu ya. Ini ya, ini menonton aktivitas fisik ya. Ya, jadi di Depkes itu dulu ya saya pernah melihat itu ya orang yang ya ibu-ibu yang atau pegawai Depkes itu yang obesitas ya itu tidak boleh naik lift ya, harus naik tangga. Itu ya seperti tadilah yang dilakukan di siswa TK di di negara Singapura itu ya. Jadi di Depkes di Rasuna Said itu ada ibu-ibu atau orang yang obes itu tidak boleh naik tangga, tidak boleh naik lift, naiknya tangga. Dan di tangga yang terakhir itu disediakan makanan dalam bentuk buah, ya itu ada 3 atau 4 buah, ya ini. Jadi kalau sudah menaiki tangga yang keempat, ya lantai keempat atau kelima,
di sana disediakan, silahkan ambil ya buah yang ada itu. Ini, jadi ini bagian dari ya pencegahan ya atau penurunan prevalensi obesitas itu bagus ya, kaitannya dengan aktivitas ya. Ini ya, ini peran leptin dan grelin sudah selesai ya Mbak ya. Ini gimana, diteruskan apa nanti Anda dibaca sendiri aja, nanti saya kirim itunya ya. Gimana Mbak, diteruskan atau silakan, atau ada pertanyaan? Ya. Ya, silakan. Saya yang ngomong sekarang, ada yang ngomong toh, ya. Ini masuk saya yang ngomong terus. Silakan Mbak Eka kalau ada usulan apa-apa ya. Ini kayak kurang satu lagi ya. Satu lagi apa dua kali? Satu lagi Mbak Eka ya. Halo Mbak Eka. Masih di mute, Mbak? Iya Pak, tadi ini Pak terkendala sinyal. Oh, Bentar, Pak. saya nggak dengar ya. Saya cerita nggak, penjelasan saya nggak dengar ya. Jelas Pak, maksudnya tadi ada beberapa yang keluar karena sinyalnya Pak. Oh, sinyalnya udah nggak apa-apa ya. Ini saya hanya memberikan apa ya, wacana lah ya, informasi bahwa penelitian di obesitas ini juga perlu diperhatikan ya. Ada yang penelitian obesitas dari 14 mahasiswa ini? Semoga tidak. Oh, ini silakan Mbak Yuli. Ada yang pertanyaan ini. Oh, tadi pertanyaan apa Pak? Mbak Nesa. Loh, ini kok ini? Oh, ini bukan punya saya, Ding. Ya, jadi gimana? Ya, kalau tidak ada pertanyaan karena ini sudah habis ya. 14.40 ya, Mbak ya, Mbak Eka ya. Nggih, Pak. Ya. Jadi nanti coba ya skripnya ya atau kontennya Anda tulis, nanti kita diskusikan, baru nanti dibuat. Ya. Oke. Ada pertanyaan yang perlu kan Mbak Caca ada nih. Masih ketutup Mbak Caca ini. Silakan. Mbak Anu nggak ada ya ini. Mbak Gaki ini nggak ada ya. Keluar ini Mbak Gakinya. Oke, kalau nggak ada, ini sudah asar ya. Silakan yang sholat ya, bisa sholat ya. Ya, yang belum makan silakan makan ya. Yang masih puasa ya, ini hari Kamis ya. Semoga saya doakan ya sampai maghrib ya, nanti berbuka puasa bersama. Matur nuwun, terima kasih ya. Tetap sehat ya. Ya, semoga saya doakan selamat dan sehat semuanya ya, tidak ada yang sakit. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore ya. Matur sore juga, Pak. Nah, terima kasih sama-sama. Terima kasih, Prof. Matur nuwun sangat. Mbak Jihan, ini tadi sudah di screenshot? Oke, terima kasih. Ya udah, terima kasih teman-teman. Maaf kalau misalnya Bapaknya mintanya Zoom ya, soalnya langsung dikirimin linknya. Makasih untuk partisipasinya sore ini. Kalau gitu Mbak Jihan ada tambahan? Iya, itu nanti presentasikan ke Bapaknya itu kita mau masukin itu isinya apa-apa aja gitu, biar sebelum dibuat video, Bapaknya bisa ngerevisi dulu. Jadi belum buat videonya, belum, cuman isi-isinya aja yang akan ditaruh di video itu apa aja. Tampilannya dalam bentuk Mbak ya? PPT, Mbak. Gimana Mbak Santi? Tampilannya dalam bentuk PPT ya, Mbak Eka?
Iya boleh, PPT aja biar enak kan slide-nya nanti kasih tahu ke bapaknya. Gitu. Oke, Mbak. Mbak Wulan yang maju semuanya atau besok setengah aja apa gimana, Mbak? Kalau untuk teknis yang maju nanti saya tanyakan lagi sama bapaknya, tapi yang jelas kita semua presentasi soalnya kan videonya ini jadinya individu kan. Iya. Oke, terima kasih, Mbak. Oke Mbak. Ada lagi Mereka- teman-teman? Iya. Ada aturan ini nggak sumbernya kayak harus dari jurnal atau textbooknya berapa gitu? Semoga nggak ada sih, lebih baik. Kayaknya nggak ada deh, kayak ini aja kan pencegahan kayak kita buat video Iya. ini kan. Kayaknya nggak ada deh Mbak Bapak juga nggak bilang. Iya. Nggak usah ditanyakan ya Mbak. Gimana? Berarti nggak usah ditanyakan ya. Nggak usah aja kali ya? Nggak usah. Tidak usah. Nggak usah nanya, nggak Iya usah. Mbak. Tidak usah. Ya, Banyak. oke. Sip. Nggak ditanya. Ada Tersesat lagi nanti kita. teman-teman?